secara online. Adik-adik semuanya persiapkan hatinya. Ayo duduk dengan tenang. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Kakak William pimpin kita dalam doa. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan secara online. Tuhan, kau berkati Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tahu Tuhan kasih-Mu akan nyata bagi kami semua Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati jalannya ibadah hari ini dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Pakai gerakan ya.
adik-adik, ketemu lagi bersama Kaisar. Oke, sebelum kita lanjut firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, ajar kami untuk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau lanjut lagi cerita firman Tuhan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah menceritakan bahwa Yusuf dituduh oleh Potifar dia melakukan kejahatan, ya kan, oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Enak gak ya kira-kira ya kalau kita tinggal di dalam penjara, nggak bisa kemana-mana, tidur kasur yang kecil, sempit, ya kan, makannya nggak bisa yang enak seadanya. Nah, nggak enak ya. Nah, begitulah Yusuf pun di dalam penjara, nggak enak, tidurnya nggak pakai kasur yang gede, ya kan, kayak di rumah. Nah, adik-adik, setelah itu Yusuf bertemu dengan juru minum, ya kan, dan juru roti. Nah, di situ juru minum dan juru roti juga dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya Yusuf membantu mereka mengartikan mimpi yang mereka mimpikan. Akhirnya terjadilah sesuai dengan apa yang Yusuf artikan. Tapi bukan Yusuf ya, ingat, Allah yang memberikan Yusuf pengertiannya, dan Yusuf yang menjelaskan kepada juru minum dan juru roti. Nah, setelah itu mereka bebas, juru minum kembali ke dalam pekerjaannya. Nah, terus suatu hari Firaun mendapatkan mimpi, ya kan, kalau kalian ingat, dan mimpinya itu sangat mengganggu Firaun. Akhirnya Firaun dibantu oleh Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Kalian masih ingat mimpinya apa? Bahwa akan terjadi 7 hari kelimpahan, banyak makanan, banyak semua hasil panen, ya kan, dan akan terjadi 7 tahun kelaparan. Tapi Tuhan membantu Yusuf untuk mengartikan apa yang dimimpikan oleh Raja Firaun. Nah, kita mau lanjut lagi nih. Setelah Yusuf mengartikan arti yang tadi si Firaun sudah ceritakan, nah Firaun akhirnya kebingungan. Kenapa? Dia bingung apa yang harus dilakukan, ya kan, bahwa akan terjadi 7 tahun kelaparan. Gimana mengatasinya ya? Firaun bingung. Nah, akhirnya Firaun, kalau kalian tahu, mengutus Yusuf. Nih, Firaun mengutus Yusuf untuk menjadi tangan kanannya Raja Firaun. Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Nah, Yusuf itu menjadi, kan kalau Firaun itu orang nomor 1 di Mesir. Nah, sedangkan kalau Yusuf itu adalah orang nomor 2 di Mesir. Jadi setelah Firaun, Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun untuk memerintahkan, untuk dia membuat cara gimana cara mengatasi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, kalau kalian tahu juga Yusuf diberikan cincin stempel, kalau disebutnya gitu ya, cincin tapi dia bisa berbentuk stempel, diberikan oleh Firaun, dan cincin itu fungsinya adalah sebagai cap. Kalau kalian tahu cap, ya kan. Nah, jadi kalau suatu saat si Yusuf mau mengeluarkan peraturan, dia tinggal tulis di kertas. Setelah itu dicap menggunakan cincinnya, dan semua warga, semua masyarakat yang ada di Mesir harus mengikuti apa yang ditulis oleh Yusuf, atau peraturannya seperti apa, mereka harus menurutinya. Nah, itulah saking hebatnya cincin itu. Nah, Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun.
Wow, hebat ya. Dan lagi nih, Yusuf diberikan kuda, ya kan, suatu kendaraan kuda yang kuat, yang sangat hebat. Nah, dan ini harganya mahal. Kalau sekarang itu sama seperti mobil keluaran yang terbaru, yang bagus, yang mahal. Nah, begitu pun Yusuf diberikan suatu kendaraan oleh Firaun yang mahal, yang bagus, kuda yang kuat, kuda yang mewah, ya kan, delman yang mewah, yang bagus. Nah, akhirnya Yusuf membuat rencana apa yang harus dia lakukan selama 7 tahun terjadinya kelimpahan. Nah, jadi Yusuf membuat gudang-gudang yang banyak untuk menaruh makanan. Misalkan, nih gudang ini kita taruh gandum ya. Jadi setiap penduduk kalau sudah panen, kalian harus membawa gandumnya ke dalam gudang tersebut. Misalkan apalagi kol, ya kan, apalagi beras. Nah, jadi setiap orang mereka misahin gudang-gudangnya, dan gudang-gudangnya banyak untuk mereka menyimpan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Nah, setiap orang membawa apa yang mereka panen. Nah, lalu mereka simpan di gudang. Nih, seperti ini. Mereka bawa hasil panen mereka, lalu mereka simpan di gudang. Nah, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan Yusuf suatu perintah, suatu pemikiran yang pintar, yang cerdas, di mana Yusuf bisa menangani apa yang harus dia tangani, ya kan, dalam 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan tibalah akhirnya 7 tahun kelaparan tersebut. Nah, nih, tapi ya kan, mereka sudah bersiap. Kenapa? Karena gudang-gudang mereka sudah terisi dengan banyak. Akhirnya 7 tahun kelaparan tersebut datang. Nah, setiap orang, semua negeri-negeri, semua bangsa-bangsa merasakan hal itu, di mana tidak ada hujan. Saat mereka menanam, tanamannya tidak tumbuh, tidak mekar. Nah, tapi di Mesir, Yusuf sudah berikan hikmat sama Tuhan untuk menyimpan makanan yang ada. Nah, akhirnya di Mesir terdapat banyak-banyak makanan dan berkelimpahan makanan. Karena apa? Yusuf sudah menyiapkan untuk cara menghadapi 7 tahun kelaparan. Akhirnya setiap orang, ya kan, datang ke Mesir untuk membeli makanan yang ada di Mesir. Oh, hebat ya. Tuhan memberikan Yusuf pemikiran, Tuhan memberikan Yusuf hikmat untuk dia berpikir bagaimana cara menghadapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kalau kita setia sama Tuhan, Yusuf selalu setia sama Tuhan. Waktu dia masih bersama ayahnya, ya kan, dia diejek sama kakaknya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf selalu berpegang teguh sama Tuhan. Yusuf tidak pernah marah. Yusuf tidak pernah kecewa sama Tuhan. Yusuf percaya bahwa saat Yusuf percaya sama Tuhan, Yusuf menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan menyertai Yusuf. Tuhan akan melindungi Yusuf. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan akhirnya betul apa yang dipikirkan oleh Yusuf, semua itu terjadi. Tuhan selalu menyertai hidup Yusuf dimanapun Yusuf berada. Di dalam penjara Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi, ya kan? Di dalam saat Potifar kerja di rumahnya Potifar, Yusuf diberikan hikmat kepada Tuhan dan dia bekerja dengan sangat rajin. Nah, untuk itu adik-adik,
kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu merasa apapun. Kalau kita berpegang teguh sama Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita, menjagai kita. Dan ingat, apapun yang Tuhan rencanakan, Tuhan akan memberi pada waktunya. Ingat, bukan rancangan kita yang Tuhan mau, tapi Tuhan yang merancang semuanya. Kita boleh membuat rancangan-rancangan, tapi ingat, tetap Tuhan yang akan menentukannya. Oke? Terus semangat dalam Tuhan, jangan pernah menyerah, dan terus semangat. Jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan selalu, dan jaga kebersihan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah belajar dari tentang Yusuf Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami dapat hidup seperti Yusuf yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan, selalu percaya dan selalu berlindung pada Tuhan. Demi terus hidup kami supaya hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye bye. Sampai jumpa.